Kasus demam berdarah denggi bukan perkara baru di Indonesia, tapi keberadaannya yang tidak pernah usai tentu menjadi pertanyaan. Seperti apa solusi yang sebenarnya harus kita lakukan, terutama pada negara Indonesia ini dan juga Provinsi Lampung yang ternyata masing-masing dari wilayahnya memiliki persentase yang tidak jauh berbeda dalam hal kasusnya. Tentunya hal ini patut kita waspadai dan kita masih dalam pembahasan tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke Bang Aan, kalau kita lihat memang kasus DBD ini cukup merata sekali di seluruh wilayah, tapi kalau kita boleh tahu nih, yang paling besar justru presentase dari kasus ini menyerang usia berapa sih Bang? Oh ya, kita ketahui ya, jadi sebaran itu merata seluruh daerah. Kontribusi terbesar itu ada di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung ini memang terbesar kasus DBD-nya. Sementara untuk usia, karena saya melihat dari mungkin aktivitas dan produktivitas usia itu, ternyata memang yang terbesar adalah di usia 15 sampai 44 tahun. Itu ada 43% dari total kasus itu yang menyerang usia tersebut gitu. Artinya usia produktif gitu ya, usia produktif di mana memang mereka aktivitasnya pasti banyak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah usia antara 5 sampai 14 tahun. Itu juga aktivitas besar walaupun bukan usia produktif. Mereka bersosialisasinya semakin besar karena anak-anak ya. Mereka ingin keluar sana sini. Artinya memang karena ini nyamuk yang ada di luar, gitu kan ya. Jadi mereka lah yang terserang. Itu ada 34%. Selebih itu di bawah 20% semua gitu. Jadi memang ini tingkat aktivitas masyarakat sendiri yang seperti itu. Tapi memang juga harus diperhatikan adalah tingkat kebersihan lingkungan gitu ya. Jangan sampai karena takut kemarin kita pandemi, kita fokus dengan pandemi Covid aja, tiba-tiba kebersihan lingkungan kita tidak terjaga dan munculkan. Nah, justru sebenarnya dengan keberadaan pandemi 2 tahun yang lalu, kita bisa belajar untuk hidup lebih sehat dan tentunya juga menjaga kebersihan, higienitas yang ada di rumah ataupun juga di tempat kerja, sekolah. Kita bisa membawa hand sanitizer, kemudian juga membawa bekal dari rumah yang sudah terjamin untuk kebersihannya. Nah, selain daripada itu sebenarnya jurus dari kita menangkal DBD ini sendiri sudah kita tahu adalah 3M ya Bang. Nah, seperti apa sih yang sudah diterapkan oleh masyarakat? Sebenarnya tentu edukasi dan sosialisasi tidak pernah berhenti. Bagaimana penerapannya di masyarakat? Artinya kan memang gini, dulu pada saat tahun lalu itu masih fokusnya mungkin ya tahun sebelum pandemi itu fokusnya tentang DBD. Itu masyarakat selalu ingat setiap musim hujan mereka sudah mulai menutup barang-barangnya ya segala macam, kemudian yang bisa menampung air segala macam. Nah tiba-tiba pandemi, nah ini mereka sudah mulai lupa lagi mungkin ya. Artinya memang banyak sekali tempat-tempat wadah yang menjadi tempat nyamuk itu berkembang gitu ya. Nah sekarang pemerintah kembali kemarin setelah ada kasus ini mereka kembali mengingatkan masyarakat, mengedukasi untuk lakukan 3M gitu ya. Nah kemudian juga mereka juga membentuk Jumantik gitu. Tugas-tugas Jumantik yang dulu ada satu desa satu Jumantik. Turun lagi jadi satu RT satu Jumantik. Nah, itu kan semakin besar. Cuman memang dalam hal ini itu udah upaya sangat besar itu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Wah, nah lalu apa nih yang sudah dilakukan tentunya untuk pemerintah? Karena sepertinya kita memang harus mulai beralih fokus dari pandemi kemarin, kita harus mulai bekerja keras lagi untuk menghadapi DBD. Iya, jangan sampai pandemi berganti pandemi Covid menjadi pandemi DBD kan gitu ya. Artinya kan memang ini sama-sama penyakit yang benar-benar membahayakan gitu ya. Nah sekarang pemerintah memang mengulang kembali sosialisasi edukasi yang dulu pernah dilakukan kepada masyarakat. Itu sudah mulai mereka kader-kader dari puskesmas, kader-kader kesehatan mereka itu sudah mulai ke masyarakat. Kemudian juga biasanya dulu kita meminta fogging atau
abate, bubuk abate itu kita ke puskesmas. Sekarang cukup kita kalau di Bandar Lampung cukup ke ketua RT. Nanti ketua RT yang menghubungi. Baik, karena memang kita patut antisipasi penyakit DBD ini bukan hanya berkaitan dengan kebersihan dalam satu rumah saja, tetapi juga lingkungan. Nah, jadi kita memang perlu aksi yang lebih besar lagi, mungkin dengan menggerakkan gotong royong setiap seminggu sekali untuk menjaga kebersihan tentunya, dan juga itu tadi perlu komunikasi yang terus-menerus kepada ketua RT-nya ya Bang ya. Betul. Apabila memang ada yang sudah terjangkit dan juga perlu untuk dirawat, segera untuk dikirim kepada rumah sakit, kemudian rumahnya bisa kita lakukan fogging. Wow. Memang fogging kalau kemarin ada kontroversial fogging itu ternyata bukan justru akan memantik nyamuk itu makin membesar katanya begitu ya. Seperti informasi. Makanya fogging itu adalah jalan terakhir. Tapi memang yang paling utama itu adalah menjaga kebersihan lingkungan, kemudian melakukan 3M ya, mengubur barang-barang yang bisa menjadi wadah sarang nyamuk itu gitu. Nah kemudian juga abate, sebarkan bubuk abate di tempat-tempat yang tidak harus ada genangan air gitu. Atau dimulai dengan memelihara ikan untuk makan itu. Wah luar biasa juga ya dengan memelihara ikan, selain dia bisa untuk memakan nyamuknya, bisa kita panen juga Bang. Tentunya ini juga akan menambah gizi dari keluarga tersebut. Baik, itu tadi sebenarnya beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menangkal penyakit DBD ini tidak semakin meluas di Provinsi Lampung dan juga di Indonesia. Terima kasih Bang Aan. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.